Dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, menyatakan pengakuan iman kami akan kebesaran dan kuasa Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami. Engkau membiarkan kami berkarya di tengah-tengah kehidupan di bumi ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menuntun perjalanan kami untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan bahwa kasih itu pun terbagi melalui kehidupan kami. Engkau memberikan kepastian bagi kami untuk menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Bahkan Tuhan mengajarkan kami untuk hidup di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan akan mengkumandangkan bagi kami suatu perintah yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam hidup kami. Kasihilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, mengajarkan kami, menegur kami, dan mengingatkan kami akan perintah Tuhan ini di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan itu boleh tercermin menjadi wujud nyata. Kami boleh hidup dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami boleh hidup menurut kehendak dan perintah Tuhan. Mengawali bulan keluarga Jemaat GKI Kebayoran Baru. Bersabdalah bagi kami Tuhan, agar makna bulan keluarga ini boleh dirasakan oleh seluruh keluarga Jemaat GKI Kebayoran Baru. Dan hidup yang mereka tampilkan di tengah-tengah kehidupan dengan sesama, mereka boleh membawa makna ini di tengah-tengah hidup dengan orang lain. Inilah bagian yang Tuhan akan ajarkan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami, tuntunlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Keluaran pasal 20 ayat 12, Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 5 ayat 16, dan Efesus pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ulangan Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Efesus pasal 6 ayat 2 ayat 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia
dan panjang umurmu di bumi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam perayaan bulan keluarga Jemaat GKI Kebayoran Baru, dan hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk makan bersama dan minum bersama di meja perjamuan kudus sedunia pada minggu pertama bulan Oktober ini. Keluarga sebagai gereja, itu tema besarnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tema pemberitaan firman Tuhan di minggu ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memahami dengan sungguh akan 10 perintah Tuhan, yang pertama sampai yang keempat sudah Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan itu adalah mengatur hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan, Allah dengan kita, searah. Di mana kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah, kita diminta untuk tidak menyembah apapun, kita diminta untuk menjaga namanya, kita diminta untuk mengkuduskan hari yang menjadi hari perhentian. Itu relasi vertikal antara Allah dan kita dengan Allah. Di minggu ini kita akan mengawali dari bagian yang pertama dalam relasi horizontal. Relasi antara kita dengan sesama. Menarik adalah pada minggu pertama ini, bulan Oktober, bulan keluarga, perayaan perjamuan kudus sedunia ini, perintah kelima ini justru merupakan perintah yang sangat mendasar untuk saudara dan saya menempatkan hubungan kita dengan sesama dalam hubungan horizontal itu. Perintah yang kelima ini mendasari seluruh kehidupan kita dengan sesama. Karena tidak dimulai dengan kehidupan kita dengan tetangga, atau tidak dimulai dengan kehidupan kita di tengah-tengah jemaat, tapi dimulai dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Perintah ini bukan sekedar untuk mengatakan kepada umat Israel di dalam perjalanan pengembaraan mereka di tanah Kanaan untuk mereka sekedar tahu, tapi perintah ini memiliki makna yang sangat positif. Perintah ini mengandung makna yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, perintah ini tidak ada batasan waktu untuk kita hentikan di dalam kehidupan kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan perintah ini tidak dapat ditawar nilainya di dalam kehidupan kita. Di dalam bagian ini, apa yang Tuhan perintahkan bagi umat untuk membangun kehidupan umat. Kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan ketika umat boleh tunduk pada perintah Tuhan yang kelima ini adalah perintah yang mau menyatakan bahwa umat dapat membangun kehidupan dengan sesama dalam wujud relasi dengan Tuhan. Itu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga Yahudi, makna ini memiliki sangat berarti.
Ada masa di mana seorang anak berdiam di tengah-tengah kehidupan orang tuanya. Ada masa di mana anak itu dipercayakan untuk melakukan dan menjalani kehidupannya dengan tanggung jawab yang telah mereka terima di tengah-tengah pengajaran dan nasihat orang tua untuk mengasihi Tuhan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan titah-titahnya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Masa kini ketika kita berbicara bagian ini, nilai-nilai kehidupan seperti ini tampaknya tidak terlalu mengikat kita dengan perintah Tuhan ini. Kebanyakan bagi anak-anak memahami, menghormati orang tua adalah sesuatu yang dipandang sederhana. Kalau sudah begini berarti sudah menghormati orang tua. Kalau sudah memberi ini berarti apa yang menjadi kewajiban untuk menghormati orang tua itu sudah terlaksana. Untuk itu dikatakan perintah untuk menghormati orang tua tanpa batas, tanpa masa. Dan takaran ini tidak dapat diubah oleh siapapun karena Tuhan telah menentukan. Menghormati orang tua berlangsung sampai kapanpun. Ada realita yang mungkin bagi kita semacam kewajaran di tengah-tengah kehidupan seorang anak dan orang tua. Terkadang orang tua memahami kalau di usia lanjut seolah-olah mereka tidak terlalu berharga. Kalau Bapak Ibu sedikit mencermati kehidupan orang tua di usia lanjut, Bapak Ibu akan menemukan mereka menempatkan diri mereka terkadang tidak terlalu berharga. Atau mungkin satu waktu Bapak Ibu boleh ikut dalam pemahaman atau di dalam persekutuan orang tua lanjut usia lanjut yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Terkadang yang nampak dalam apa yang mereka rasakan, relasi antara orang tua dan anak terkadang dibatasi dengan apa yang namanya kebutuhan yang anak itu miliki. Mungkin karena terlalu sibuk, mungkin karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, atau mungkin pada zaman sekarang kalau ada yang diurusi di rumah dengan segala keterbatasan yang ada, itu seperti beban dalam kehidupan anak. Ini realita ini bukan untuk menyinggung Bapak Ibu dan saya, tapi realita ini membuka pemahaman kita untuk tahu akan apa perintah Tuhan. Menghormati bukan meniadakan relasi dengan orang tua. Menghormati ayahmu dan ibumu bukan meniadakan apapun yang menjadi hubungan yang ada di tengah-tengah orang tua dan anaknya. Menghormati adalah ketika menempatkan mereka tidak berubah dari mereka melahirkan kehidupan kita. Sampai mereka ada pada masa tua dan putih rambut dan tidak terlalu berdaya. Menghormati itu adalah ketika memberikan dan berbagi hidup kita untuk menempatkan orang tua sebagai sosok yang berharga, sebagai sosok yang berarti dalam kehidupan dengan mereka.
Menghormati mereka, menempatkan mereka pada satu kehidupan yang mereka merasakan bahwa ada kehidupan yang tidak pernah berubah dari kehidupan anak-anak mereka. Pada waktu mereka merawat, pada waktu mereka mengasihi, pada waktu mereka membesarkan. Setinggi apapun jabatan Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah kehidupan saat ini, jangan pernah menganggap remeh kehidupan orang tua di sekitar kehidupan kita. Itu cara kita menghormati mereka. Sesibuk apapun Bapak Ibu dan saya, mohon maaf, jangan pernah menyingkirkan mereka dari kehidupan kita. Apapun alasannya, jangan pernah menyingkirkan kehidupan orang tua itu dari kehidupan kita. Karena ada bagian yang Tuhan ikat. Di dalam kehidupan persekutuan orang tua dan anak itu adalah diikat dengan perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan pada waktu kamu masih kecil. Bukan pada waktu kamu masih tergantung pada orang tuamu. Tapi justru pada waktu kamu menerima yang terbaik. Menerima yang orang tua berikan yang berharga dalam kehidupanmu sampai tutup usiamu. Jangan pernah membiarkan ikatan itu lepas di dalam kita menghormati kehidupan orang tua kita. Karena dikatakan dalam firman Tuhan jelas, ada janji yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu dan saya. Semua bagian dari 3 bagian firman Tuhan, dari kitab Keluaran, dari kitab Ulangan, dari kitab Efesus tadi dikatakan ada satu bagian yang sama. Panjang umurmu di bumi, panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu berkat yang tersedia. Bahkan dikatakan itulah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan seluruh keluarga Kristiani. Jika di dalam membangun kehidupan keluarga, ada bagian yang Tuhan perintahkan tidak pernah diabaikan, tidak pernah dirusakkan dalam kehidupan atau perjalanan hidup kita, tapi selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah yang firman Tuhan nyatakan agar kita boleh hidup seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan. Bukan hanya panjang umur, tapi kehidupan Bapak Ibu dan saya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Kehidupan Bapak Ibu dengan saya diwarnai dengan kasih yang dari Tuhan. Itulah bagian makna kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan umatnya. Bukan hanya pada konteks kehidupan keluarga Israel, tapi dalam konteks kehidupan masa kini, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya. Ada seorang anak, ketika dia merasakan kehadiran orang tuanya, semakin hari memberatkan hidup rumah tangga anak ini. Yang ngomong sama istrinya, bagaimana caranya supaya papa tidak mengganggu kehidupan keluarga kita. Karena setiap kali mereka makan bersama di meja makan, orang tua ini sudah sangat terbatas menggunakan alat-alat untuk makan. Piring, gelas, sendok dan garpu. Jadi setiap kali mereka makan ada saja yang salah dilakukan oleh orang tua ini. Entah kalau makan siang piringnya pecah, entah kalau makan malam sendoknya jatuh. Ternyata hal-hal yang ini dirasakan oleh anak dan istri dan anak-anak mereka ini, mengganggu ketika mereka lagi makan dan orang tua ini melakukan kesalahan seperti itu menurut mereka.
Akhirnya suami istri ini punya kesepakatan, jangan memberikan alat-alat makan ini dari bahan pecah belah. Belilah mereka piring plastik, gelasnya juga dari plastik, sendoknya juga dari plastik, dan garpu dari plastik. Apakah masalah itu selesai? Tidak, Bapak Ibu. Karena makin ringan bahan yang mereka orang tua ini pakai untuk makan, justru makin membuat ada banyak yang bisa terjadi dalam kesalahan menggunakan alat-alat makan dari plastik itu. Benar Bapak Ibu, baru hari pertama, baru mulai disendokin piringnya sudah kebalik dan nasinya tumpah. Makin marah. Anak ini bersama istrinya. Ini saya pernah membaca bagian ini sebagai kisah nyata Bapak Ibu dalam satu buku. Mereka cari lagi solusi untuk supaya orang tua ini tidak mengganggu. Ini cuma masalah sepele Bapak Ibu. Acara makan mereka. Dibelilah satu meja, satu kursi yang baru. Orang tua ini setiap kali makan disingkirkan. Tidak lagi makan bersama tapi disingkirkan untuk makan sendiri. Dengan meja sendiri dan kursi sendiri yang baru dibeli itu. Tapi lama-kelamaan mereka melihat tidak ada perubahan yang lebih baik dari orang tua ini. Pada akhirnya, ketika mereka merasa sangat terganggu dan ketika mereka merasa tidak mampu untuk merawat orang tua ini dalam keterbatasan yang sudah mereka miliki dan dalam kekurangan, pada akhirnya mereka putuskan orang tua ini dibawa tinggal di panti jompo. Itu keputusan mereka. Diantarlah ayah mereka ini untuk ditempatkan di panti jompo. Suami, istri sama anaknya bertiga, keluarga kecil ini mengantar orang tua ini untuk tinggal di panti jompo. Dalam perjalanan, anak yang masih usia 12 tahun itu bertutur kata pada orang tuanya, nanti kalau papa dan mama tua, saya akan menyiapkan piring, sendok, gelas untuk dipakai. Sama seperti papa dan mama lakukan untuk opa di rumah. Kalau satu waktu papa dan mama tidak lagi melakukan yang benar menurut saya akan bawa papa dan mama. Sama seperti hari ini papa dan mama bawa opa untuk tinggal di panti jompo. Dalam diam, orang tua di usia lanjut ini menangis. Ternyata anak kecil ini dia bertanya, "Opa, kenapa opa menangis?" Papa mama anak ini terheran-heran. Pertanyaan ini dinyatakan. Lalu orang tua yang terkasih ini katakan, sejak mereka keluar dari kandungan ibu mereka, mereka tidak diperlakukan berbeda untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Sejak mereka dirawat dan merasakan kasih sayang itu, mereka tidak pernah disingkirkan. Tapi ternyata
Dalam usia lanjut saya tidak bisa menikmati kasih sayang itu seperti kasih sayang yang sudah saya bagikan. Biarlah kasih sayang itu saya terima dari Tuhan, karena itu tidak akan pernah berubah. Dengan menangis orang tua ini menyampaikan isi hatinya untuk dinyatakan. Bukan menuntut untuk memberi lebih, untuk memuaskan kehidupan masa tua orang tua. Firman Tuhan katakan jelas. Tuhan perintahkan jelas. Tuhan tidak memerintahkan setiap anak harus menanggung kehidupan orang tuanya sebagai beban. Tapi Tuhan meminta setiap anak untuk menghormati orang tuanya. Dan orang tua diminta untuk menjaga kehormatan itu, agar hidup yang dijalani. Perintah kelima ini membangun kehidupan yang sangat berharga untuk menjadi berkat dalam kehidupan dengan orang lain. Dari peristiwa ini dikatakan di dalam buku itu, orang tua itu tidak meminta kekayaan dan harta, tapi meminta kehangatan dan perhatian anaknya untuk boleh berjalan dalam usia lanjutnya. Agar kehidupan yang mereka bangun adalah kehidupan yang menghormati orang tua, ayahmu dan ibumu. Biarlah perenungan ini boleh mengajak Bapak Ibu dan saya, jangan takut untuk melakukan sesulit apapun menghadapi orang tua di usia lanjut. Karena ada berkat yang tersedia bagi Bapak Ibu dan saya. Bukan berkat kekayaan yang melimpah, tapi berkat yang tinggal dalam kehidupan kita tidak bisa ditambahkan oleh kita dimanapun. Kapanpun dengan jabatan apapun Bapak Ibu dan saya tidak pernah bisa menambahkan usia dalam kehidupan kita yang menjadi panjang. Itu pemberian Tuhan. Dan kebahagiaan yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan karena kita sudah cukup segala sesuatu. Kebahagiaan itu adalah ketika Bapak Ibu dan saya boleh dirangkul dengan kasih Tuhan untuk hidup bersama dengan orang tua kita. Sampai putih rambutnya, kata firman Tuhan, aku tetap dia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah ini untuk kita. Mari kita lakukan itu. Sehingga apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kita, teladannya telah ditinggalkan, bahwa kasih itu tidak pernah habis dan lekang dalam hidup kita. Inilah kasih itu. Sakramen perjamuan kudus ini akan dilayankan bagi Bapak Ibu dan saya. Bukan karena kita hebat, tapi karena kasih Allah yang hebat. Dan tidak terbatas terbagi untuk setiap keluarga Kristiani untuk melakukan kasih itu di dalam kehidupannya. Amin.